Di sini kita tidak akan membahas masalah teknis, siapa saja yang diturunkan di lapangan, pelatihnya siapa, strateginya bagaimana, formasinya bagaimana. Kita tidak akan membahas itu, biarlah mereka para pelatih yang membahas, mereka lebih paham. Kita di sini bicara dari sisi sebagai penonton atau supporter saja. Jujur sampai saat ini saya masih sedih, masih terpukul karena kita kalah dari Arab. Saya walaupun paham yang namanya olahraga ada kalah, ada menang, tapi di otak saya masih berpikir mencari alasan bagaimana agar saya bisa menerima kekalahan ini dengan lapang dada. Terus mencari alasan di luar teknis ya, terutama ya, di luar strategi, dan menemukan beberapa alasan kenapa kita bisa kalah. Ada perbedaan antara Arab dan Indonesia sebelum menjalani pertandingan ini. Pertama dari Arab dulu. Setelah Arab gagal menang lawan Indonesia, yang pertama berakhir imbang dan yang kedua kalah 2-0. Sekarang Arab berubah, tidak seperti Arab yang dulu. Eh, Ketika penonton mengatakan bahwa Arab yang kemarin-kemarin nggak bisa menang lawan Indonesia kok, jadi Indonesia kemungkinan bisa mengalahkan Arab lah. Enggak, selama persiapan, selama menjelang pertandingan R4, Arab sangat serius menghadapi R4. Mereka sangat ingin lolos di Piala Dunia karena kata pengamat andalan kita Bung Doel, katanya DP-nya sudah banyak, jadi bagaimanapun caranya Arab harus bisa lolos. Itulah yang menyebabkan Arab sangat serius dengan menjalani berbagai pertandingan. Pertandingan yang dijalani Arab sebelum R4 itu lebih banyak dari Indonesia. Sudah menjajal Ceko, sudah menjajal Meksiko ya kalau nggak salah. Terus ada banyak, Amerika juga. Nah, dari situ mereka bisa introspeksi diri, mereka bisa menilai kekurangannya di mana ketika kalah, dan akan ditambal, akan diperbaiki terus-menerus sehingga menjadikan tim seperti yang kita lihat kemarin malam. Selain persiapan-persiapan menghadapi negara-negara lain, juga pelatih dikembalikan lagi menjadi pelatih yang dulu, yang sempat diganti Mancini kemudian dikembalikan lagi, di mana pelatih tersebut sudah hafal dengan karakter pemain-pemain Arab, sudah hafal dengan cara bermain ala Timur Tengah dan lain sebagainya. Selain faktor di lapangan seperti pelatih dan pemain, Arab juga mengusahakan hal di luar lapangan, yaitu bagaimana cara mereka bisa melobi sehingga menjadi tuan rumah, yang katanya banyak pengamat mengatakan itu adalah sesuatu yang berbau politis. Tapi apapun itu, entah dikatakan itu curang, entah dikatakan itu politis atau apapun, Arab sangat serius entah di dalam lapangan sebagai pemain atau pelatih dan di luar lapangan. Salah satunya adalah berusaha menjadi tuan rumah, sehingga keinginan Arab untuk bisa lolos ke Piala Dunia lebih dekat, bisa lebih mudah terwujud. Ini berbeda sekali dengan Indonesia, di mana Indonesia kala itu setelah waktu jeda ya, setelah mengalahkan Arab kan, itu jeda, kita menunggu beberapa bulan untuk masuk di R4. Indonesia masih berada dalam tahap membangun tim. Siapa saja pemain yang harus dinaturalisasi atau dipanggil, masih ada yang membahas ya macam-macam lah, belum ke arah teknis lapangannya atau strateginya, karena memang kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk kita bisa beruji coba dengan banyak negara. Ya paling mentok persiapannya apa sih?
masalah naturalisasi paling ya, yang merakit pemain lah, pemain-pemainnya. Atau cuma kita kan belum bisa langsung mengumpulkan mereka, melatih mereka di lapangan karena mereka sibuk di klub masing-masing. Kemudian masalah uji coba juga, kita hanya melakukan 2 uji coba. Yang pertama Lebanon dan kedua Cina Taipei. Nah, ini yang bikin saya dongkol ini ketika lawan Lebanon. Lebanon seperti nggak ingin bermain, mereka parkir pemain di belakang, membiarkan pemain Indonesia seperti mengurung, bermain bola kanan kiri, mereka nggak ingin menyerang. Ini nggak tahu, ini seperti ini disuruh Arab emang gitu apa, ditelepon mungkin sama pelatih Arab, kamu mainnya negatif aja ya, di depan gawang aja ya. Ini kan jadinya kita nggak bisa banyak dapat ilmu, maksudnya di sini maksud dari ketika kita melawan Lebanon, kekurangan kita melawan Lebanon itu kan kita jadi sedikit ilmu. Maksudnya kita nggak merasakan ketika dipres seperti apa, ketika kita diserang seperti apa, ketika kita merasa digempur oleh pemain lawan, dikurung itu seperti apa, sehingga kita bisa memperbaiki, oh kelemahannya kalau kita dipres ternyata ada kelemahan seperti ini, kekurangan seperti ini, kemudian diperbaiki lagi. Oh kalau kita dikurung, diserang dari sayap, dari tengah, ternyata rasanya seperti ini, kekurangannya seperti ini, sehingga bisa diperbaiki ke depannya. Nah, ketika lawan Lebanon kan kita nggak merasakan itu, kita hanya merasakan bagaimana cara mengurung, bagaimana cara mencari celah untuk bisa mencetak gol. Hanya itu. Beda dengan Arab. Arab melakoni banyak uji coba, kemungkinan mereka pernah merasakan bagaimana rasanya di pressing, bagaimana rasanya dikurung, bagaimana rasanya menyerang, bagaimana rasanya diserang dan lain sebagainya, kompleks lah. Jadi ketika ada kelemahan langsung bisa diperbaiki ke depannya. Indonesia waktu lawan Lebanon nggak ada. Kita hanya belajar bagaimana cara mengurung, umpan-umpan bola dari kanan ke kiri, cari peluang, itu aja. Tapi kita nggak merasakan bagaimana cara rasanya kita dipres, diganggu dan lain sebagainya. Ilmu yang didapat ketika melawan Lebanon sangat sedikit menurut saya. Kemudian lawan Cina Taipei juga ya lumayan lah, Cina Taipei bisa lebih keluar, lebih ingin menyerang. Lumayan kita bisa agak terganggu sedikit, walaupun sayangnya skill mereka juga masih di bawah kita, jadi ya kita masih bisa menang dengan mudah. Kita belum mendapatkan uji coba dengan negara yang benar-benar berat, yang memberatkan kita. Jadi menurut saya pribadi berkesimpulan bahwa Indonesia memang layak kalah dari Arab, dilihat dari sisi persiapannya. Jujur, Arab entah itu di dalam lapangan, di luar lapangan lebih siap daripada kita. Tapi ini kalimat penghibur aja ya, secara teori, secara praktek ya sebenarnya saya masih dongkol, cuma ya cari penghiburan aja. Yang penting sekarang kita harus fokus melawan Irak, harus menang apapun yang terjadi, walaupun lebih berat karena kita punya pengalaman buruk melawan Irak, tapi nggak masalah. Tetap berjuang, kita doakan terus agar Indonesia bisa mengalahkan Irak.